faktor-faktor apa saja yang dapat mengganggu kesuburan wanita? Sebetulnya ada pria dan wanita ya. Ya. Ada dari faktor suami atau istri. Nah, kalau faktor istri itu tentu saja selain organik itu kan harus ada vagina, uterus, kemudian ovarium. Kalau itu salah satu nggak ada ya itu subur kan. Tapi itu genetik. Nah, tapi yang lain-lain seperti saluran telur gitu kan. Kalau tubanya tersumbat, nah itu juga mengganggu. Ya. Misalnya karena ada endometriosis, infeksi, sehingga saluran telurnya buntu. Nah, itu kan susah hamil juga, nggak bisa hamil ya. Artinya harus diperbaiki atau malah ke bayi tabung. Nah, kemudian juga yang lain adalah gangguan ovulasi. Ya, gangguan ovulasi itu adalah sel telurnya tidak bisa besar, kemudian keluar dari indung telur masuk ke dalam salurannya. Itu adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu macam-macam sebabnya juga kan. Ada kegemukan, PCOS, dia ovulasi yang terganggu ya. Seperti itu. Baik, Prof. Jadi kalau misalnya dari faktor suami atau prianya sendiri itu bagaimana, Prof? Faktor yang mengganggu kesuburan? Ya, jadi yang paling mudah itu adalah kita periksa analisa sperma. Nah, dengan analisa sperma kita bisa tahu itu kondisi spermanya. Jumlahnya berapa gitu kan. Kemudian geraknya, motilitas, atau bahkan morfologinya. Karena tidak jarang jumlah dan kualitas spermanya juga terganggu, berkurang, atau bahkan nol, agiospermi. Nah, kalau nol kan kita nggak terus berlanjut untuk periksa macam-macam di istrinya gitu kan. Ini yang harus diselesaikan. Artinya ya pasti akan melalui proses bayi tabung. Ya, jadi spermanya diambil dari buah jakarnya oleh urolog biasanya ya. Kemudian lanjut ke program bayi tabung. Oh, baik, Prof. Kalau misalnya tanda dan gejala dari gangguan kesuburan wanita kan tadi salah satunya siklus mensnya tidak teratur. Nah, namun kalau dari pihak prianya juga, Prof, atau suami, ada nggak tanda dan gejala gangguan kesuburan oleh pria, Prof? Selain dari infeksi, barangkali infeksi pada pria kan bisa ya, macam-macam infeksinya. Yang lain ya kalau dia tidak hamil dalam 1 tahun, periksa sperma. Paling mudah ya periksa sperma. Begitu ingin hamil, periksa aja spermanya. Gitu kan. Karena gangguan lain nggak seperti istri kan. Kalau istri misalnya, haidnya nggak teratur atau bahkan nggak haid, itu mudah gitu kan dilihatnya. Kalau saluran telur kita periksa HSG. Jadi ada pemeriksaan dasar untuk. Jadi apabila misalnya ada yang mengalami tanda dan gejala tersebut, Prof, kira-kira kapan sih, Prof, sebaiknya tuh untuk periksa ke dokter obgyn? Kan kadang juga masih banyak yang tabu ya, Prof, untuk pemeriksaan ke dokter obgyn apabila belum nikah seperti itu, Prof. Ya, kalau wanita belum menikah, dia ada gejala-gejala misalnya nyeri haid gitu kan. Nyeri haid, apalagi nyeri haidnya makin lama makin bertambah hebat, itu harus periksa. Nanti khawatirnya terkait dengan endometriosis ya. Jangan sampai terlambat kita mendiagnosisnya. Di dunia aja keterlambatan untuk diagnosis endometriosis itu selama 8 tahun. Itu di Eropa ya, di Eropa, Amerika, negara-negara maju itu terlambat. Karena dianggapnya nyeri haid itu adalah hal yang biasa, itu yang nggak boleh. Kalau dulu juga diagnosisnya kan pakai laparoskopi ya. Diteropong, dilihat ada bercak endometriosisnya atau tidak, ya. Kemudian kista atau enggak. Kalau kista kan dengan USG bisa. Nah, tapi sekarang udah nggak begitu. Begitu ada gejala nyeri haid yang lebih dari biasanya, apalagi kalau nyerinya itu makin bulan makin bertambah hebat, nah itu sudah kita curigai endometriosis, kemudian kita terapi. Apa sih, Prof, pencegahan yang dapat dilakukan oleh pria atau wanita agar tidak terjadi gangguan kesuburan itu sendiri, Prof? Artinya yang harus dikerjakan adalah gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat itu dari diet ya, dari diet tuh pola makan, kemudian olahraga, exercise, jaga berat badan jangan sampai berlebih ya, termasuk faktor pria juga. Nggak boleh juga, jangan istri aja suruh diet, exercise, tapi dietnya juga harus seperti itu. Jadi yang paling mudah adalah. Oke, baik, Prof. Mungkin ada pesan nggak, Prof, untuk para wanita atau pria yang mungkin mengalami gangguan kesuburan yang tadi sudah Prof jelaskan? Ya, pesannya adalah pertama, ubah pola hidup atau gaya hidup. Yang kedua, sesegera mungkin periksakan kalau misalnya belum juga mendapat anak. Dalam 1 tahun belum mendapat keturunan, jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Dan karena jangan sampai nanti baru 5 tahun menikah, belum ada anak, lalu baru periksa gitu kan. Apalagi kalau misalnya usia istri sudah ternyata di atas 35 tahun, baru diperiksa. Terus 10 tahun menikah, nah itu kan terlambat.
Karena apa? Karena makin bertambahnya usia istri, cadangan sel telurnya juga makin berkurang gitu. Jadi nggak boleh tunda-tunda. Ya. Dan jangan menunda kehamilan ya, kecuali kalau di pernikahan remaja ya. Karena belum tentu dia subur gitu kan. Ya artinya begitu nikah usahakan dapat turunan, setelah itu baru dijalankan dengan berkali. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof atas waktunya. Alhamdulillah. Sama-sama. Semoga bisa tercerahkan pada pria atau wanita yang mengalami gangguan kesuburan ataupun pada para remaja ya Prof ya, mengalami gangguan tersebut. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih dokter kita.